Main bentar ah, bosan banget. Lah, kok gini? Escape, escape. Ah, kok nggak bisa? Apaan nih? Halo semuanya, saya Brian Oliver Yang, seorang siswa SMA yang gemar mempelajari teknologi. Kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk lebih mendalami tentang apa itu informatika. Jadi, informatika adalah segala hal yang kita gunakan dalam kehidupan kita dalam mempermudah aktivitas kita, baik itu dengan menyimpan data, mengolah data, ataupun mengirim informasi kepada orang yang bisa dibilang cukup jauh dari kita. Dimanapun kita berada, kita bisa melakukan hal tersebut. Kira-kira apa ya pengaruh informatika dalam kehidupan kita di masa digital sekarang? Dahulu, kita saling berkomunikasi dengan cara mengirim surat. Hal tersebut bisa memakan waktu berhari-hari hingga berminggu-minggu. 3 weeks later. Di masa sekarang, kita sudah mengenal yang namanya smartphone, perkembangan teknologi yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi satu sama lain hanya dalam hitungan detik. Selain itu, ketika kita tersesat saat berpergian, mungkin kita akan bertanya pada orang di jalan, membaca papan petunjuk, ataupun membaca peta kertas. Namun, di masa sekarang, kita bisa menggunakan Google Maps ataupun GPS di handphone kita. Dengan Google Maps dan GPS, kita bisa mengetahui rute perjalanan kita, waktu tempuh, kecepatan kendaraan kita, kemacetan di jalan, dan lampu merah yang ada. Pernah nggak sih kalian mau membeli suatu barang, tetapi barang tersebut tidak dijual di daerah tempat tinggal kalian, sehingga kalian tidak bisa membeli barang tersebut? Kini sudah ada platform digital yaitu e-commerce, di mana kita bisa membeli barang-barang yang kita inginkan jika tidak ada di daerah kita melalui aplikasi digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Amazon, dan eBay. Dan dengan aplikasi-aplikasi tersebut, kita bisa membeli barang-barang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Contoh lain, sebagai pelajar pada masa pandemi COVID-19, kita semua melakukan pembelajaran secara daring di rumah masing-masing, di mana tugas-tugas yang diberikan oleh guru tidak dikumpulkan secara langsung, melainkan kita melakukan kegiatan pembelajaran dan mengumpulkan tugas dari aplikasi pembelajaran digital seperti Zoom, Google Meet, Google Drive, dan Google Classroom. Selain pengaruh positif, informatika tentu memiliki pengaruh negatif bagi kita semua. Contohnya seperti kecanduan teknologi. Pernah nggak kalian lagi seru nge-scroll medsos atau lagi main game, tapi kalian nggak sadar kalau udah tengah malam? Nah, itulah salah satu bentuk kecanduan teknologi. Yang kedua, penyebaran hoax. Di masa sekarang, perkembangan kecerdasan buatan atau AI terkadang dimanfaatkan orang-orang untuk menyebarkan informasi palsu melalui internet. Hal itu bisa menyesatkan orang-orang di sekitar, padahal kebenaran dari informasi itu belum terbukti 100%. Lalu, ada juga kebocoran data dan privasi. Orang-orang masih sangat ceroboh dalam menjaga datanya, yaitu mengklik link yang tidak dikenal ataupun situs tidak resmi. Lalu, menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama ditambah dengan tanggal lahir. Solusi untuk mengatasi kecanduan teknologi adalah dengan membatasi penggunaan handphone sekitar 3 hingga 5 jam per hari, ataupun juga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah, contohnya seperti berinteraksi dengan orang-orang lain yang ada di sekitar lingkungan rumah kita. Lalu, jika ada informasi yang baru tersebar, sebaiknya kita tidak langsung percaya mentah-mentah.
Tapi, kita perlu mencari kebenaran yang terlebih dahulu dari berbagai sumber yang valid. Untuk kebocoran data dan privasi, kita tidak boleh sembarangan dalam membuka situs yang tidak resmi. Lalu, kita harus menggunakan password yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah pada akun penting. Sekian materi mengenai informatika dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa membawa kita semua terjauhi dari pengaruh-pengaruh negatif informatika.